Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali dalam program obrolan komunitas dan obrolan komunitas pagi hari ini mengangkat tema Magic tetap eksis di tengah krisis. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama dua orang pelaku sulap ya. Dan ini teman-teman yang bertahun-tahun lah bisa katakan kenal beliau ini yang bergerak di dunia sulap ya, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Dan mereka adalah ada Iqbal dan juga Freddy. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama keduanya di kesempatan pagi hari penuh dengan keceriaan di pagi ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Dekat-dekat lagi, Bang. Ya, cek. Cik. Nah, masuk suara kita dah. Alhamdulillah baik. Iya, baik ya. Pak Joni. Iya, baru semalam kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Langsung disaut ya. Oke, ini luar biasa pada teman-teman ini. Sebelumnya kita kenalan dulu Iqbal. Iya. Bercerita bagaimana awal mungkin hobi dengan sulap, begitu juga Freddy. Silakan. Ya. Ya. Oke, selamat pagi pendengar semua. Nama saya Iqbal Kazam. Lebih dikenal dengan Iqbal Kazam karena itu nama panggung saya. Untuk pengalaman dan awal mula saya main sulap itu di tahun 2008, 2009. Itu di awal-awal saya kuliah ya. Jadi pertama kali itu melihat ada teman kampus yang main sulap di sana. Ada teman main kampus, ya tanya sama dia, belajar sama dia dan memperkenalkan saya dengan seseorang pesulap senior saat itu dikenalkan, dan kebetulan hari ini juga ada di sebelah saya beliau ini. Oh, ini ya dikenal Ini ke. beliau ini guru saya sebenarnya. Lebay. Jadi guru diajak ke sini. Iya. Mungkin Jadi- orang-orang pertama yang Iya. mempelajari memberikan pembelajaran sulap ya. Betul. Kalau sebelumnya memang saya belajar dari buku, ya, lihat-lihat di zaman itu juga masih sudah ada video-video ini ya dari internet gitu kan. Terus, nah dengan beliau ini baru saya belajar secara profesional gitu. Baru saya belajar bagaimana menampilkan suatu permainan magic itu bisa dinikmati sama orang, terus bisa ada maknanya gitu. Jadi nggak hanya cuman main muncul ini, muncul itu, ngilang ini, tapi ada arti di permainan sulap itu. Jadi ada nilai seni Nah, gitu benar. yang disampaikan. Betul, Pak. Betul. Cuma bukan main-main baik kan, tapi Betul. membuat orang terpukau, tapi ketika sampai di rumah mereka masih tetap terkoneksi dengan Iya, apa yang kita betul. mainkan ya. Aku pernah itu merasakannya, bercerita juga nih, ikut diklat salah satu bank di Palembang sampai ke diklatnya di Jawa Barat. Itu ada pemain sulap yang pakai pisau ditutup kertas itu, lalu kita tekan. Oh iya. Nah, itu mereka membawa emosional kita Betul. untuk lebih ikut dalam permainan itu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dengan sama Freddy juga ya. Ya, boleh, Mungkin sejak kapan juga Freddy belajar? Oke, pagi teman-teman. Saya Freddy, biasa dipanggil Ko Freddy oleh teman-teman yang sulap-sulap ya. Tapi kalau di panggung dikenal dengan nama Freddy Wang gitu. Udah lama sih pemain lama. Mulai main, mungkin kalau mulai main benar-benar belajar atau ininya sekitar 2006 awal atau akhir, aku juga lupa ya pasnya. Kemarin pas awal-awal itu sempet di Jeko gitu, setiap malam minggu. Ada komunitasnya ngumpul. Iya, Atau jadi buka usaha gitu. enggak. Buka pernah show gitu. Iya, jadi
dari meja ke meja yang pengunjungnya itu kan, kita numpang di situlah, numpang ngamen istilahnya itu. Cuman ya memang dibayar langsung donat lah. Oh, Itu. ya, Dibayar donat sama yang Iya, ininya iya. kan. Belajar sama kayak Iqbal juga dari awal-awalnya itu belajar dari internet sih kebanyakan ya. Sekarang juga kalau misalnya teman-teman mau belajar juga di internet itu banyak. Iya. Triknya itu banyak banget. Cuman yang nggak ada itu cuman cara memainkan showmanship-nya istilahnya itu. Cara membawakannya, Skill. ya, cara menampilkan gitu. Kalau sekedar trik ya trik lah gitu kan, main kayak gitu, kayak kita di tongkrong-tongkrongan gitu Iya. kan. Cuman mau mengasih meaning, arti. Iya. Nah, itu yang berat. Tapi setiap pesulapnya ada ciri khas tersendiri ya. Ada pasti ada. Oke. Kalau Freddy sendiri? Kalau saya dulu tuh senengnya tuh mainnya yang model-model kayak pakai pikiran. Ya. Ya, kayak Om Ded gitu loh mainnya. Oh, Nah, model-model gitu. Oke. Kalau si Iqbal? Kalau saya lebih ke sulap-sulap yang have fun, ceria gitu. Ya. Kan, jadi kalau saya bikin namanya apa waktu itu ya? Aku juga lupa ya. Pakai nama ya. Iya iya. Nggak ada sih. Fun sulap ya. Fun magic and Fun, fun. ya, Magic Fun. Magic fun. Magic Fun. Oke, tapi apa jadi wajib kalau misalnya pesulap itu bermain berdua gitu atau sendirian gitu? Atau ada trik sendiri-sendiri gitu? Ada orang-orang bawa asisten, ada yang sendirian gitu ya. Tergantung sih, tergantung dia model mainnya gimana gitu. Lebih ke masalah nyaman mungkin ya. Iya. Kan soalnya kan kalau orang naik panggung itu kan agak-agak gimana gitu kan kalau nggak ada, ya beberapa sih takut gemeter atau gimana lah gitu, kayak demam panggung gitu kan. Tapi kalau ada teman kan lebih pede gitu. Nah, Ya. tapi ada juga yang berani sendirian juga ada. Oke. Tergantung orangnya. Ya. Iqbal sendiri kalau awal berani main di depan orang itu permainan apa waktu itu? Permainan ada pertama kali itu kebetulan saya bawa mainannya. Apa tuh? Ini pertama kali. Nah ini contoh. Tapi nanti aja mainnya Pak ya. Oh iya iya. Ini iya, iya. contoh. Gelang ajaib ya. Iya ini pesulap pasti tahu sekalian. Wah Bukan untuk inotis orang bukan ya? bukan. Permainan sejuta pesulap ini pokoknya. Oh iya iya. Namanya ring and chain. Apa? Ring and chain. Oke. Kalung dan gelang. Oke. Ring dan cincin ya, cincin besar Dan sama. setiap orang bisa main nih. Biasanya jadi basic untuk pesulap biasanya. Kalau pesulap yang newbie yang baru belajar dikasih materi yang kayak gini. Oke. Aku pikir kalung tadi ya. Ya, memang kalung sih. Pak. Memang kalung sih. Oh gitu. Iya. Jadi selalu dibawa kalau misalnya tidak bawa alat pasti itulah dimain kayak. Ya, Ya, jadi cari benda yang serupa biasanya juga. Jadi memang ini banyak variasi dan tuh instan, jadi tak perlu persiapan untuk main sulap yang kayak gini. Jadi favorit lah kalau untuk pesulap-pesulap baru ataupun yang senior pun senang biasanya main yang kayak gini biasanya, Pak. Apa namanya tadi Ring and chain. Oke. Ya. Kalau si Freddy sendiri, kenapa? Freddy apa yang dulu awal-awal belajar? Waduh, udah lupa. Yang sudah bisa berani ketampil gitu ya awal tampilan pertama. Ingat gak? Atau main Nggak ingat kartu? lagi, udah lama soalnya. Oke. Kartu sih kebanyakan sih. Oke, Kalau iya. kita pesulap itu memang identiknya itu sama kartu. Oke. Ya. Dan kalau yang sekarang ini yang harus dipelajari bagi anak-anak muda, apa dulu ya? Trik dulu atau cara ngomong dulu mana tuh? Kayaknya lebih ke trik dulu, biar dia ada ininya dulu ya, apa kayak kepedeannya dulu. Nah, nanti baru kita pelajarin gimana sih cara bawanya biar triknya nggak ketahuan. Pasti kalau di awal-awal kan kalau misalnya dia main gitu, kebanyakan ketahuan pasti. Iya. Setelah dia ketahuan gitu kan, jadi kita baru bisa masuk tuh ngajarinnya celahnya gimana caranya, supaya kalau main itu ada sudut-sudut yang harus dijaga gitu kan. Ada cara ngomongnya gimana supaya dia nggak ke-trigger untuk bertanya gini, ke-trigger gitu. Nah, itu psikologinya yang mesti dipelajarin. Itu kalau misalnya si newbie ini belum pernah ketahuan dia main, dia mah cuek gitu. Biasanya gitu. Oke. Kembali mungkin ada sekarang ini malah yang yang salah malah lebih menarik ya ditontonnya. Ya dibuat komedi gitu ya. Ditunjuk-tunjukkan itu kalau menurut dari kalian pesulap sendiri gimana? Apa nggak memang tidak membuka apa ya aib ya? Ya pokok dulu aku dulu. Ya, silakan. Aku dulu. Kalau sudut pandang aku pribadi ya Pak ya, jadi sebenarnya seni itu indah ketika kita tidak tahu rahasianya, dengan apalagi sulap gitu. Kayak orang main gitar ini gitu kan, keren, tapi
bagus karena yang bisa cuma dia. Ah, Dan orang lain mungkin ada yang lain bisa tapi orang lain sulit untuk seperti dia gitu loh. Nah, ketika seni tadi sudah dibongkar, sudah ternyata cuma kayak ini, cuma kayak ini kan. Jadi efek wahnya itu sudah jatuh mungkin ya, langsung hilang ataupun berkurang kan. Sebenarnya aku sangat-sangat kurang suka sama kayak gitu. Dan itu pun banyak juga yang teman-teman pesulap-pesulap yang lain yang senior juga ngelakuin hal itu ya untuk mungkin kepentingan pribadi atau ya mencari uang dalam versi seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau belajar apapun bentuknya belajar ya, itu memang yang membutuhkan bisa katakan biaya ya. Tapi Ya, kalau dengan betul. adanya internet yang membuka kayak gitu kan, kayak tadi ya menjadi murah jadi ya. Benar. Dan padahal kita belajar kalau dulu kan cari kayak ini guru beli barang lah ya. Wah, beli, itu bener. kalau boleh cerita itu Pak, batu pertama kali beli alat sulap itu ya. Ah, Itu sampai ngorbanin nggak makan sehari loh. Duit makan kita siang ini demi untuk beli properti ini kita ada hari ini aku udah makan beli alat ini. Wah, saking di masa-masa itu kan masih kuliah kan masih yang mikir. paling mahal apa dibeli waktu itu? Pernah ada kartu remi yang kayak gini. Tapi beli di Palembang ya, bukan online. Beli di Palembang, beli sama beliau ini loh. Oh, Beli iya. sama beliau. Ya beliau punya toko ya. Iya. Jadi kartu ada kalau boleh sebut ya nama triknya. Boleh. Trik yang trik kartu yang mahal dan di saat itu bagi aku itu mahal dan juga sangat-sangat inilah memukau lah ya. Iya. Namanya Svengali. Ya, tahu pasti kau Freddy. Svengali itu apa Teman tuh? pesulap tahu mungkin yang lagi nonton. Svengali. Svengali. Jadi jelasin ya pas mainnya. Bisa dimainkan tadi kan? Karena bawa barang ya? Svengali tidak bawa kebetulan. Oh, iya, Tapi iya. efeknya bisa sama ada. Iya. Jadi itu kartu multifungsi lah intinya tuh. Untuk main sulap pakai kartu itu benar-benar. Jadi harganya lumayan waktu saat itu. Dan itu kartu spesial, tidak Kartu sembarangan kartu. Kartu spesial. Kartu khusus yang lah. sudah di set lah istilahnya Sudah itu. di-set. Oke. Ya. Nah gitu. Jadi itu yang sampai apa ya? Sampai ya rela tidak makan lah di hari itu untuk beli alat sulap kayak itu kan. Berapa pada saat itu jualannya? Itu sekitar 100 ribuan lah, Pak. Sekarang mungkin 500 lah ya. Bisa lebih mahal kayaknya. Iya. Terlebih ya. Ya kan yang merek ini lagi ya bahan-bahan kartu Iya, yang memang asli ya, original. Ya. Makanya kalau saya pribadi ya terlepas dari kepentingan orang-orang itu yang suka bongkar-bongkar trik atau yang suka apa namanya tuh show yang ya sama kayak kita ini loh pakai baju tapi baju dibuka akhirnya. Nah itu pertama kali ganteng-ganteng, wus keren tiba-tiba dibuka aja kan, wah gitu. Oke. Gitu Pak. Kalau kau sendiri, Kak Freddy? Kalau masalah yang dibongkar-bongkar itu tadi ya. Kalau aku kalau di awal-awal ya pasti kita kesel lah ya. Iya. Kayak membongkar periuk nasi orang lah Betul. ya. Sama kayak mungkin yang dukun-dukun diganggu oleh pesulap merah sekarang ya. Ya. Ada yang sambil nuntut-nuntut gitu kan. Itu pasti kalau di awal-awal. Cuman semakin kesini jadi kan ada banyak masukan juga dari senior-senior juga dia bilang sebenarnya ini nih tantangan jadinya. Trik kita banyak orang tahu. Cuman cara mainnya banyak orang nggak bisa. Nah, jadi di situ poinnya gitu kan untuk kita sekarang. Gimana caranya kita ngebawain trik yang sudah orang ketahui gitu kan. Jangan sampai dia tahu gitu bahwa itu trik yang kita pakai gitu. Jadi kita modif gitu. Oke, nah ngomong masalah modifikasi ya. Modifikasi itu sampai sejauh mana kalau dari pesulap sendiri atau mungkin dari Iqbal atau Ko Freddy sendiri untuk sampai mungkin lebih menarik lagi dari pertunjukan, mungkin berubah galau-galau gitu. Tapi tetap satu caranya sama. Kalau pada dasarnya sulap itu sih itu lagi gitu. Nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak perubahan gitu. Biasanya. Jadi gimana cara kita nutupin lah ya. Kita tambah properti biasanya gitu. Atau kita tambah panjang permainannya biasanya gitu juga. Atau kita nambah-nambahin gitu. Misalnya satu permainan itu kita pakai sampai 3 trik digabungin jadi satu gitu. Itu gunanya untuk nyamar-nyamarin biasanya. Gitu. Oke. Ya, kalau Iqbal sendiri kalau pernah merubah modifikasi itu? Dulu sempat buat trik sendiri, Pak. Oh, itu punya memang dewek ya. Kayak
pemusik kan bikin lagu karya itu pernah membuat, tapi memang itu sebenarnya pengembangan dari track yang sudah ada gitu. Beda dengan yang mungkin teman-teman mungkin yang ada tahu Magic Maker di luar negeri itu kan banyak tuh. Kalau di Palembang atau di Indonesia ya, Palembang kayaknya belum ada nggak Magic Maker asal Palembang? Magic Maker Palembang Belum ya? mungkin di daerah ada. Di daerah ya. Magic Pernah Maker aku tuh dengar di Batu Raja. dibayar buat Magic Maker, trik iya. trik baru. Kalau di masa-masa industri sulap televisi dulu Pak ya, terus industri magic kan acara-acara panggung, launching produk apa itu, biasanya ada namanya magic konsultan. Jadi kayak misalnya kita mau ada proyek apa kan ada konsultannya. Ini Magic for Folk tuh ada konsultan. Nah, yang konsultannya itu adalah Magic Maker. Magic Maker tuh ya otaknya yang bikin konsepnya, yang bikin propertinya kayak itu. Nah, jadi mereka dibayar berdasarkan jasa dan juga ide-ide yang mereka bikin itu. Nah, terus yang tampil tetap si magiciannya ini. Contoh kayak si yang sudah bernama ya kayak sebutnya Demian, Deddy Corbuzier, Romy Rafael. Dan itu masih butuh jasa. Oh iya pasti. Pasti. Mereka semua ada tim ininya. Oh, dalam satu tim ya? Ya, Bukan di luar dari tim mereka. Terkadang juga kalau misalnya memang butuh dari konsultan luar, mereka ambil gitu. Oh. Dan berbayar besar. Pasti jasa. Nah, kalau masalah besarnya nggak tahu ya. Ya kan, yang nyiptakan itu kan biasanya yang diberi kayak royalti gitu. Ya, kan? benar. Oke. Ya, gimana tambah Kalau lagi? kita boleh sebut yang beberapa tahun terakhir itu ada yang di Asian Got Talent ya kalau salah ya tuh, yang karakternya serem, perempuan itu. Tahu Pak Joni? Tahu. Ya, tahu Pak? Iya, tahu. Saya pernah lihat tuh. Itu kan? Itu kan kita lihatnya kayak cuman satu itu aja tuh yang tampil. Kayaknya dia sendiri gitu ya. Yang kami tahu tuh di belakangnya tuh ada berapa orang itu. Yang magician senior, magic maker gitu kan. Konseptor gitu kan. Nah, makanya bisa menampilkan karya yang ide-ide yang luar biasa gitu Pak. Oke. Gitu. Ya. Jadi satu bentuk pertunjukan sulap itu ya butuh namanya tim ya. Kalau ya kita ketahui bahwa mereka main sendiri, sukses sendiri, padahal ada banyak orang pendukungnya. Betul. Ini juga mungkin jadi tantangan juga Palembang ya. Palembang kan belum ada yang muncul yang untuk tokonya ya atau karakternya. Belum, ya. Sumsel lah ya, Sumsel atau Sumbaksel ya kalau lebih luas lagi. Dan ini kemungkinan ya di lain kesempatan mungkin akan ada yang mengangkat budaya juga. Amin. Ya, kita sih Angkat budaya sambil bermain sulap gitu. harapan kami pastinya kan dunia sulap di Palembang khususnya ini berkembang, terus itu maju lah. Dan orangnya jangan ini aja. Lo lagi. Lo lagi. Ada kemungkinan ada keinginan buat kayak kelas atau sekolah sulap gitu. Gimana kok? Kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya kalau buka kelas kayaknya udah enggak ya. Kalau trik kan udah banjir kan ya. Mungkin lebih ke ngumpul terus saling tukar informasi. Inilah tukar pikiran gitu kan. Lebih ke kayak kita ngomporin sih ya kalau kita yang udah duluan ini nih. Ya terkadang pada saat kita kumpul baru muncul idenya kok ya. Bener. Kayak sama berapa hari yang lalu tuh ada satu lagi teman kami namanya Erza. Kayak Erza itu dia bahas ya kita bikin lagi aja Bal, kayak dulu bikin workshop gitu, bikin seminar, bikin pelatihan kan. Pelatihan misalnya kita kolaborasi lah katanya Magic dengan apa gitu kan Kalau supaya menarik. ya kalau tiap satu bulan sekali gitu ya. Kalau stand up comedy itu ada tempatnya mereka bisa tampil gitu. Itu mungkin sulap juga gitu ya. Nah, itu sih kita terkendalanya tuh di jumlah orangnya ini, Pak. Oh, belum terlalu banyak. Tapi kemungkinan anak-anak sekolah ya bisa direkrut untuk belajar ya. Dapat dikata mereka kan punya satu trik dua trik mereka bisa kan lebih lagi kalau mereka dirangkul gitu. Karena saya tahu beberapa anak sekolah kalau nongkrong-nongkrong pasti mereka main trik sulap juga itu. Ada ya. Iya. Main kartu kayak itu ya, kartu-kartu simple ya. Iya, oke. Tapi kita bakal ngobrol lagi lebih luas lagi mengenai job dan juga bagaimana peluangnya bisnisnya sulap ini karena tema kita mengenai di saat krisis juga ya. Yang pastinya Dul Galo-Galo kita undang nanti di line telepon 0711351656 di kesempatan
siang hari nih untuk galau-galau program obrolan komunitas. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Sangka aku dek sangka awak tunang aku juara alamat badan sengsara akhirnya masuk penjara. Sangka aku dek sangka ujiku gadis tak patahnya janda muda anaknya lah gadis gala dek sangka bujang tergila dek sangka aku sangka dek sangka aku dek sangka awak tunang aku juara alamat badan sengsara akhirnya masuk penjara. Sangka aku dek sangka ujiku gadis tak batangnya janda muda anaknya lah gadis gala dek sangka bujang tergila dek sangka aku sangka
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kembali kita di program obrolan komunitas ya, bersama teman-teman dari pelaku atau seniman sulap ya, pesulap dari Palembang, Sumatera Selatan. Ada Iqbal Al-Kazam ya, nama panggungnya, dan juga Freddy Wang ya, Ko Freddy ya dikenal ya. Dan lanjut kita ngobrol-ngobrol pada siang hari nih, dan tadi udah bercerita mengenai pengalaman mereka, dan kali ini mengenai saat ini ya, karena temanya mereka ini masih ada ya, bisa dikatakan magic tetap eksis di tengah krisis. Nah ini ya, Mak Mano dulu dan sekarang, Ko Freddy bisa jelas, silakan cerita. Jauh ya kayaknya ya. Kalau dulu sama sekarang, dulu pun sebenarnya juga nggak bisa dibilang bagus-bagus banget gitu, nggak juga. Tapi ya masih lebih oke lah, karena dulu itu mungkin ditopang juga sama acara-acara di TV yang sering nampilin sulap gitu kan. Jadi orang-orang atau klien-klien kita tuh nyari gitu loh. Kalau sekarang kita yang nyari, kebalikannya, itu pun belum tentu ada. Betul, ada pun murah. Nah itu, mentau istilahnya. Kalau Iqbal? Iya. Kalau untuk sekarang beberapa tahun terakhir ini ada we Pak. Ada, Jadi ada aja gitu Iya. ya. Kayak job tahun baru, terus momen-momen kayak Valentine. Kan biasa tuh untuk ada unsur magic kan, magic in love kan biasa tema itu. Tahun baru misalnya sesuai temanya apa, kita bisa masukin juga. Terus Imlek itu masih ada job-job yang kesana gitu untuk magic magician gitu. Kalau untuk rutinnya kami bermanuver akhirnya Pak. Kita bermanuver untuk masuk ke birthday party, ulang tahun. Ya gitu. Ya karena kita agak melawan idealis sedikit lah gitu. Apa enggak? Ya bukan, maksudnya idealis itu dari segi pembiayaan atau memang dari teman-teman sulapnya ada yang enggak mau yang ngisi acara-acara kayak remah-remah gitu? Kalau yang kami kenal ya, saya pribadi ada yang kami lihat itu teman sulap dari kota lain kan. Ya karena sudah membentuk brand image seperti itu. Jadi beliau enggak mau menerima job-job yang kayak birthday party, apa yang acara-acara yang di luar dari konsep dia gitu. Tapi gathering masih ya? Gathering, makanya Nah, pasar itu mereka yang tuh, dicari sebenarnya. Pasarnya gathering, launching, produk Jadi lebih besar. gitu Corporate ya. lah istilahnya. Corporate lah. Jadi ya cari yang ikan kakap lah mereka langsung gitu. Kalau kita kan masih ikan-ikan seluang, ikan-ikan betok aja masih. Iya. Tapi dengan adanya itu kan tantangan ya, beda ketantangan. Terus kita harus juga berinovasi. Selama ini mainnya cuman permainan dengan alat yang sederhana, tapi sekarang ada teknologi yang dipakai. Mungkin apa tadi ya, tambah dengan gimmick-gimmick ya. Dan itu memang penting ya untuk kita lebih eksis lagi tuh. Kalau upgrade itu pastinya penting. Cuman balik lagi. Demand-nya ada nggak gitu. Kita udah siapin misalnya kan, modalnya nggak kecil juga kan. Kalau udah kita siapin nggak ada yang berani bayar kan, dead stock jadinya.
Ya. Jadi sesuai dengan pesanan dulu ya. Iya, harus ada juga apa? Kita butuh gini ya, tapi Bapak mau bayar berapa ya gitu. berani berapa gitu kan. Itu yang oke. Dan sejauh ini ya kalau permainan dari sulapnya Iqbal Al-Kazam ya, kalau saya lihat kan memang memadukan sekarang dengan badut juga itu. Ya, Iya. betul. Dan ya, kalau Ko Freddy gimana tuh? Kalau terus terang kalau aku sih baru mau aktif lagi. Karena aku kan kemarin Bukan gara-gara hari ini bukan ya? enggak. Tahun inilah, tahun ini. Panasnya sih dari tahun kemarin sudah gitu. Iya. Gara-garanya kan aku udah vakum tuh udah lama banget gitu kan. Dari 2006 tuh main paling berapa tahun kemarin? 5-6 tahun lah ya. Nah, habis itu vakum sampai dengan tahun 2004 ya. 2004. Nah, 2004 akhir. Jadi ngikut temen gitu. Ya, ikut si Iqbal inilah. Ngikutin dia. Pokoknya aktif ya. Iya. Daripada kita nggak ada kerjaan kan malam tahun baru gitu kan. Iya, Jadi iya. ikutin dia lah, liatin dia show gitu kan. Udah lihat kok pengen gitu. Akhirnya tahun baru ini 2025 Desember kemarin main lagi gitu. Mulai main lagi. Setelah vakum berapa tahun kok ya? Wah, lama. Tapi dulu kalau di tahun-tahun dulu ya di 2006 2003 sampai vakum itu pernah bukan cuma di Palembang kok ya mainnya. Pernah sih, pernah main di Jakarta pernah sekali. Cuman ya itu memang bukan karena kita jago atau apa, memang ada teman aja di situ. Oh, diundang aja. Iya. Kalau Iqbal pernah sejauh mana main? Sejauh mata memandang. Iya. Iya, pengalaman ini. Iya. Itu kalau beberapa tahun terakhir ini ada yang keluar kota paling ke Muara Enim, ke Lubuk Linggau, Oh, Sumsel ya? Sumsel lah masih. Oke. Kalau yang beberapa ke belakang lagi ya sampai ke Bangka Belitung, Bengkulu, Sumsel masih Sumatera. Alhamdulillah masih Sumatera. Kalau yang ke daerah Jawa belum pernah sih. Ya. Paling belajar ke sana pernah Oke, belajar. belajar sama-sama ya, belajar ilmunya. Oke, seorang pesulap ini pasti membawa barang-barang pernak-pernik ketika mereka kemanapun berangkat atau bermain lah ya. Kalau pas nongkrong bisa membawa juga. Ditanya, oh main sulap nih, ada alatnya. Nah, ya itu yang paling kadang tuh. Iya goyang. Nah Itu ini kadang jadi dilema kita juga. Iya. Nah kali ini mereka bawa alat nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, untuk mereka praktik kita pengen tahu yang trik apa saja mereka punya, ya dan juga namanya apa. Silakan, boleh ditampilkan ya. Ditampilkan. Ya boleh Oh. tampilkan. Ya, Aku bukan lah ya biar Ya, silakan. sulap pembuka namanya. Iya, selalu buka ya. Jadi Jangan dilihat kan, mungkin bawa meja aja. bisa ini munculnya nih. Sebelumnya kita oke, mereka siap-siap dulu ya. Dan yang di rumah mendengar kita karena tidak melihat langsung bisa nonton nanti di YouTube-nya Perompak RRI Palembang ya. Silakan. Dan ini membuktikan bahwa mereka memang pesulap ya. Bukan peselip ya. Sulap-selip. Sedikit cerita jadi teman-teman pendengar. Jadi saya akan membahas sedikit tentang cinta. Jadi apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Jadi kadang seseorang mengungkapkan sesuatu rasa cinta itu dengan benda ataupun kata-kata. Tapi sekarang saya akan mencoba mengungkapkan perasaan cinta itu. Nah ini ada kain. Saya lihat di kamera ya. Ya. Kainnya warnanya abang Ya, atau Palembang. Dan biasa standar SOP kami itu kosong. Iya, kosong. Itu pas ulang tahun ya. Prok gitu ya. Dan saya akan memunculkan suatu ungkapan rasa cinta saya kepada para pendengar di sini. Iya. Dan pemirsa YouTube juga YouTube. ya. Ada Wow. Alaknya besar aja bunga mana pacak keluar tuh. Oke, ini pembuka aja. Iya, trik. Selanjutnya ada lagi. Tadi sudah, kau ready? Lanjut. Kalau aku mainnya mesti ada lawan ini. Gimana ini? Main sama Oh, adalah. Oh, pakai kartu ya. Mesti di depan aku. Oh. Gimana ini? Harusnya ngajak ini ya. Ada teman tadi lagi keluar pula ya. Mana? Iya, lagi keluar kayak nanti itu kita lanjut kembali kalau itu harus ada lawan. Mungkin ada selain ini yang bisa dimainkan satu lagi. ada satu lagi. Yang sederhana saja. Kita pilih. Dan ini bisa didapatkan di toko Kopredi. Masih? Enggak lagi. Dari di Magic Shop. Nah, ini. Jadi Ini yang sederhana ya. Yang tadi saya ceritakan ini, Pak. iya. Jadi
permainan Magic Ring and Chain, kalung dan gelang dan gelang kecil ini. Nah, Ukurannya udah ada ukuran ya, standar ya. ada sih ada. Ada standar Standarnya ya. gelangnya kayak gini. Oke. Ya. Yang kelihatan lah. Ya. Kelihatan. Yang tercekel ya. Yang tercekel, Ya, benar. ya. Jadi secara harfiah, Ya. secara harfiah itu ada kita itu benda padat itu kan tidak bisa menembus benda padat. Oh. Kecuali ada unsur di sananya itu ada unsur yang bisa menyatukan. Ya. Nah, jadi ini dalam keadaan terpisah gelang sama kalung ini, ya, Ya. kita bisa membuatnya menembus satu sama lain. Menyatu. Untuk menyatu. Ya. 1, 2, 3. Wow. Kan dan sekarang Bisa terikat gitu ya. itu tadi itulah magic. Magic. Nah, sekarang kondisinya lagi Wonderful. di dalam gini. Jadi di dalam kayak gini. Ah, Lihat. itu yang trik kedua. Ya. Dan untuk melepasnya kan susah mungkin kan nggak bisa. Iya, Tapi kalau dengan magic kita bisa saling dorong 1, 2, 3. Hop. Lepas. Wow. Ternyata pakai dunia fisika dan ini ya. Hitung-hitungan juga. Iya pasti. 1, 2, 3. Hop. Wow, itu trik-triknya ya. Jadi satu alat bisa main banyak gitu. Ya ini memang kata kami bilangnya oncak kita. Oncak. Oke. Ya. Iya. Oke, Kak Freddy mungkin ada masukan mungkin dari permainan si Komentar. Ini mah udah nggak perlu dimasuk-masukin lagi. udah dengkot sekarang mah. iya. Pokoknya dia kemarin memang ketemu di forum komunitas itu kan, dia bawa alat kok main ya sudah pacak jadi main langsung dapat video. Tapi memang sebenarnya itu harusnya. Nah, kembali ke bisa katakan dunia digital sekarang nih. Ada keinginan dari Kak Freddy untuk kembali mengenalkan sulap ini bentuknya konten atau apa? Ya ada sih, cuman masih belum gerak aja sih. Kayaknya aku nih orang yang perlu didorong, Iya. perlu dijorok-jorokin gitu kan, didorong-dorong gitu. Agak susah sih mau mulai, emang Karena- mungkin mesin iya. tua kali ya. Karena belum banyak kumpul teman-teman tadi ya. Jangan Salah satunya belum itu. ada komunitas yang mengikat untuk mereka lebih kreatif lagi. Ya kan? Ya. Kalau Iqbal sudah pernah ya mengenalkan di media sosial gitu. Ya sempat bikin konten terus aktif juga. Tapi memang satu hal yang paling susah itu adalah konsistensi, Pak. Ya, konsistensi. Apalagi kita nih kadang berumur segini kan, Iya. banyak aktivitas lain, kadang tabrakan sama kerjaan kan. Iya. Kita harus prioritasin kan. Tapi rata-rata punya usaha sendiri kan, selain sulap ya. Jangan sulap itu hobi sekarang nih. Ya itulah makanya susah untuk melepas. Nggak bisa memang, kadang kita sudah aku juga pernah vakum kok dulu kok pernah. Kau juga tahu pasti kan aku vakum berapa tahun itu. Tapi setelah rasanya itu aduh udah enak, kayaknya kurang hidup ini, kayak ada lengkap gitu kan. Akhirnya perform lagi, main lagi, terima job lagi. Ya, promosi orang-orang lagi. kayak kita itu jangan sampai kesentil gitu sama sulap. Pasti gatel mau ini lagi. Ini pernah punya usaha laundry loh. Iya kan? Ya aku suka sulap juga ada usaha laundry ya. Ternyata ya setelah itu udah bangkit lagi kan. Nah, aku tahu nih Iqbal ini pada saat kita sama-sama di radio swasta, Ya, betul. di event organizer-nya. Nah, jadi itu semangat-semangatnya dan ketemu lagi akhirnya nyingok ya Wadola aktif masih di teater, dia kepengen lagi ya sudah bagus tuh jadi memotivasi. Nah kan? itu tadi bener kata Kak Freddy, butuh ada yang micunya, ada yang Iya, ngajak lagi. Wadola yang tua masih Betul, Pak, berkarya. betul, Ya. Jadi Ya. kita tuh butuh lingkungan, Ya. support sistemnya, baru Betul. kita bisa eksis lagi. Nah, makanya aku ajak Koko lah ini, Iya. eksis lagi di Tapi Sulap. jangan Kopredi bae, kawan-kawan juga yang lainnya yang dulunya pesulap ya. Ya. Mungkin ya buat suatu acara lah sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Iya, kita sih sebetulnya sudah ada grup internalnya, grup yang pesulap-pesulap apa yang sudah senior. Yang tua-tua. Ya, biasanya senior lah. Mengajarkan adik-adiknya. Tadi mungkin kembali ke anak-anak sekolah yang ya kita tidak tahu dari 100 orang talenta itu mungkin bisa satu yang memang bisa naik nantinya yang bawa nama Palembang gitu. Dan ini tugasnya para pesulap Cak Iqbal yang Kopredi siapa tahu. Memang tantangannya itu gini Pak, lebih susah
minat anak-anak itu sekarang kan mereka lihatnya tuh satu, mereka ketika sudah tahu rahasianya tuh langsung Oh, Cak ini be ya? oh gitu aja. Oh, udah. Tapi memang bukan jiwanya kan? Nah, makanya kami Iya, iya. menyeleksi juga kan, Iya, menyeleksi bukan mana nih yang- jiwanya lari ke sulap itu bukan. Iya. Dan memang kayaknya kenapa jumlah pesulap tuh sedikit. Ah. Nah, untuk jadi pemainnya tuh, untuk jadi pelakunya itu memang susah kayaknya memang. Ketimbang kita cuman asal tahu, asal ini. Ada juga yang kemarin sempat juga ada murid-murid yang anak-anak sekolah gitu kan. Dia basicnya nari, dancer, terus dia pengen kolaborasi dengan sulap gitu kan. Pernah, tapi cuma sebatas itu. Pak. Tapi agak jauh ya. Belum Kalau berhasil dia main sendiri ngesulap ya. Agak jauh. Tapi pemainnya sulapnya dalam bentuk besar kemungkinan bisa alatnya. Tapi kalau permainan kecil-kecil ini mungkin agak ini ya lebih menonjol tarinya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya bermain kota atau apa menghilang di kota dan pindah kemana gitu, ya mungkin Ya bisa. itu story-nya kan bikin cerita dari permainannya itu kan lebih menarik gitu. Ya. Tapi kalau ini ya, kalau kalian nonton yang sulap-sulap sekarang ini ya mungkin bisa dengan berapa waktu kalian bisa tahu triknya gini-gini. Kira-kira kalau Iqbal. Ya, karena sekarang ini. Atau lama bener pikirin ya, sampai cari-cari lainnya gitu. Ya, coba. Ke Freddy. Asal basicnya kuat sih sebenarnya kayak yang aku pertama kali ngomong kan ya, sulap itu nggak jauh-jauh di situ muternya. Asal kita punya basicnya. Pengembangan tadi. Ya. Yang mereka main tuh ya itu juga. Iya. Cuman memang dengan pengembangannya itu kan. Kalau dibilang seberapa cepat, terkadang aku juga lama sebenarnya. Ya mikir. Mikir juga. Kadang banyak lupa gitu kan ya. Tapi itu yang menjadi apa ya? Bisa dikatakan sulap yang baik bisa terkenang-kenang oleh penonton sampai kapanpun dia mencari sampai seminggu mungkin ya. Sama kayak kalau kita menonton pementasan ya, pementasan teater, bahwa kalau dia tidak bawa balik ke rumah itu namanya tidak berhasil ya. Betul. Nah, kebetulan ada korbannya, silakan. Ini ada mau main sulap. Ada main Ya, sulap. Harus untuk kartu. Kita main kartu dengan langsung ya. Iya, Langsung ya. Oke. Mumpung ada orangnya ya. Hah? Boleh Dulu, di ya. depan deh, di depan aku. Oke. Baik, penonton. Dak kejingon ya. rayanya dulu sebelah depan mana? Jadi Sebelah sini. Ya, Nah, oh, saling ngadep sini ya. Boleh. Nah, ini aku punya satu pak kartu ya. kartu review akhirnya ada juga yang datang ya. Akhirnya ada juga korbannya. Gitu. Iya. Tapi Oke, bisa kelihatan lihat nggak ya. ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Iya. Yang mana? Nggak Kameranya kelihatan, yang mana? nggak kelihatan kayak. Lanjut dulu Bang. Nanti di itu ya. Oke. Bisa dilihat ya. Ya. Kelihatan. Oke. Nah, ini kita bagi dua ya. Kalau misalnya pesulap itu kan kalau bawa kartu katanya udah disiapin gitu. Ya. Nah, ini kita akan kocok kartunya, tapi dengan cara yang agak sedikit unik. Oke. Kamu mau pakai yang mana? Mau ambil yang mana? Ini apa nih? Boleh silakan diambil. Yang sebelah kanan ya. Dikocok dulu. Ada bunganya, ada kejingon. Oke, kita sama-sama kocok. Terus biar lebih terkocok lagi. Ya, ini permainan kartu. Ambil separuh. Yang dimainkan oleh Ko Freddy. Separuh kira-kira, separuh dibalik. Yang mana? Dibalik. Tahu sini. Ya. Yang separuh dibalik. Ya. Tahu sini ya. Nih ya. Ya. Tadi. Sorry. Tidak, mundur. Nah, mundur. Mundur lagi. Iya. Bunganya mundur kayak. Nah, bukunya Oke. deh. Oke ya. kelihatan ya. Oke. Ini yang separuh tadi ya. Kita buka. Terus yang separuhnya lagi dibalik lagi. Taruh di bawah. Terus dikocok lagi. Jadi campur. Iya campur, kocok. Ya. Apa. Ada yang kebuka, ada yang ketutup gitu. Ya. Jangan lupa konsentrasi. Fokus. Fokus. Kaget lah ini salah pulo. Oke. Jadi ada yang kebuka, ada yang ketutup, ya. Atau mau dicoba lagi, Coba lagi ya. dibuka lagi, begini, dibalik lagi, Ya. ini kocok lagi, Bebas ya. bebas. Kartunya diputar Enggak, lagi. tadi yang tadi. Nah, gitu, dikocok. Dibaca. Tapi kartunya kartu yang biasa dipakai untuk main. Iya, kalau ini kartu biasa yang dipakai ya untuk main. biasa. Ya, siapapun bisa ya. Siapapun Iya. bisa, Iya. kartu apapun bisa. Ya. Oke, dilihat jadi ada yang kebuka, ada yang ketutup gitu Oh, ya. jadi diacak-acak ya. Diacak-acak gitu. Bolak-balik, Tunjuk kamera kok. Tunjuk Kenapa? kamera, tunjuk Kita kamera. tunjuk ke kamera bahwa pure dia bolak-balik ya. Ya. Balik ya. Oke. Oke, ada yang kebuka, ada yang ketutup. Kita coba lagi ya. Berhasil nggak berhasil aku juga nggak tahu. Ya,
Berhasil di Amerika Latin. Iya, Brazil. Oke. Lawan Lampon ya Pak dulu. Ya oke. Ya oke. Nanti kita coba lagi. Jadi sebagian nanti kita balik lagi, Oh. kita kocok lagi. Oke. Ya, memang harus lama gitu ya. Oh lama. Oh. Jadi biar mix and mix Ya, ya. biar Terbolak-balik. Oke. Oke. dan membuat terpukau lah kalau misalnya yang ikut main ini. Jadi semuanya terkocok ya. Ah, Oke. Oke, ngacak lah ya. Jadi teracak-acak gitu. Iya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup kok waktu itu. Mm-mm. Ada yang posisinya juga acak. Oke. Ya. Oke. Ini butuh orang dua juga ya, Bal. Oh iya makanya. Iya, Enggak sih, nanti enggak bisa harus. duet sama MC nanti. Bisa. Oke, kita kocok lagi. Oke. Oke, terus kita balik lagi. Aha. Jadi kan bener-bener Terbolak-balik lah. terbolak-balik lah istilahnya itu. Oke ya. Sekarang kita pisahin coba ya. Yang tertutup. Yang terbuka Mm. dan tertutup. Kita coba ya. Kartunya sudah teracak ya. Oke, tutup. Ya, ini pendengar kita lagi ada atraksi permain sulap ya. Karena kebetulan komunitas sulap yang hadir pada hari ini bersama Ko Freddy Ya, dan saya Iqbal. dari Iqbal dan mereka ini adalah senior ya. Oke. Iya. Ini dan ini. Nah, Oke, nah oke. Coba dulu ya. cepat tangannya. Kenapa? Cepet tangannya. Kalau pemain sulap pasti cepat tangannya. Cepet tangannya tuh. Hati-hati weh. Hilang jam. Iya. Oke, jadi semua sudah terkocok dengan Ya. ini ya. Aha. Oke, kita akan mulai lagi dengan cara yang ini. Seperti ini, kita balikin. Jadi semua sudah terkocok dengan Ya. Sempurna. sempurna. Wah, belum. Artinya, Sempurna. jadi saya akan bilang akan rolling kartu seperti ini. Kamu bilang stop kapan aja gitu. Stop. Oke, coba. Stop. Ya, udah mau habis. Sekali lagi. Oke, segini. Oke, diambil, Nah, dilihat, Oke. dilihat. Ya, Ada ini. kamera kan? Ada. Coba ditunjukin. Tunjukkan kamera, jangan sampai kita tahu ya. Ya. Tapi di sini ada monitor. Oke. Benar ya? Kan seperti yang kayak aku bilang tadi kan ya di awal ya. Iya, ngapa gugup dia bawa Kan seperti yang aku bilang enggak usah dipegang aja. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, aku senang tuh main sama pikiran gitu. Oh iya. Jadi di sini aku akan nebak kartu. Kira-kira aku tahu nggak kartu itu apa? Aku beda Kayaknya- tahu kau tutup tadi. Oke, coba lihat ke sini. Kalau aku dari yang aku lihat itu kalau penglihatan kayak gini tuh kartunya agak besar, bergambar. Terus hitam, king keriting, bener nggak? Wah. Tunjuk lagi, tunjuk dekat. Tunjuk lagi dekat. Ya, gitu. Oh, iya. King Biar- keriting. Ini kan udah ada ini nama. Oke, Oke. benar. Iya. Jadi acak tadi ya. iya. Nah, Dan itu memang harus diacak-acak Ya atau diacak seninya itu. biar apa namanya istilahnya itu biar benar-benar nggak disiapin gitu. Oke. Random. Jadi gitu. bukan membuat pemikiran apa namanya cari-cari itu ya, bukan seninya, memang harus ya. Banyak sih banyak cara sebenarnya. Ya. Cuman salah satunya kayak gitu. Ya. Dan permainan kartu ini kalau dimainkan 1 jam, Oh, berarti banyak. kalau saat bisa dikasih waktu 15 menit lah ya. Itu berapa permainan biasanya? Cuman kartu 15 aja menit gitu. ya. Kayak acara TV gitu 15 menit gitu. Tergantung cara bawanya sih. Ah. Satu trik itu bisa sebenarnya kalau mau dimain 15 menit. Cuman terlalu Iya. Kan tuh acara tele-tele ya kayaknya. acara TV mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya acara gathering atau apa harus banyak ya. Harus ya. Ya. Bisa sih. Iya, Kita kata biasanya nyeting yang, lah ya. Yang punya acara masa aku bayar gitu cuman cukup permainan ya itu kan ya. Bisa kalau kita di awal itu dia banyak permainannya. Nanti baru pertengahan ada yang kita bikin satu permainan di panjang-panjang itu ada juga. Oke, gitu. ya. Oke, di penghujung program ini harapan untuk sulap tadi apa? Silakan. Dan mungkin akan ada acara apa nanti siapa tahu ada agenda apa ke depannya dari Iqbal dulu. Oke. Harapan pastinya doa terbaik ya untuk sulap di Palembang ini. Jadi bukan di Palembang aja sebenarnya, harapan kita tuh sampai ke nasional, internasional, karena seni sulap ini sudah menjadi salah satu seni yang diperhitungkan ya memang. Ya. Sampai kita tuh
kalau di olahraga ataupun di seni yang lain kan ada namanya kayak ada World Cup ini, ada ini. Masuk Kita- Kormi nggak nih? Kormi Kita belum. olahraga masyarakat. Kita bukan olahraga, Pak. Kayak bukan Oh, kayak kita ini apa kalau DKP kita harus masuk kan? oh ya. Dewan Kesenian. Oh, masuk seni ya. Iya, kita belum masuk ke sana. Belum ada lomba-lomba sulap belum ada itu ya. Dulu pernah bikin, makanya itu. Oh iya iya. Kami tuh butuh pendorong lagi sih, pendorongnya terutama mungkin dari pemerintah, pemerintahan kota ini kami harap bisa memfasilitasi. Jadi bukan cuma teman-teman yang dari komunitas apa sih yang baik sepeda ya, apa skateboard biasa yang saya tahu tuh. Jadi kami juga kalau ke teman-teman magician ini butuh space aja sih, butuh space yang bisa untuk kami tampil, untuk kami menunjukkan bakat kami, untuk kami menjual talenta tadi, ide-ide kami untuk kami tuangkan di sana. Sama kami juga mengharapkan itu yang pastinya itu kita pasti terkendala di pendanaan dan juga kalau kita itu kan marketnya itu kan Oh ya. luas ya. Oke. Jadi untuk stabilisasi rate harga kadang kita ada kendala di situ. Untuk link usaha juga ya. Oke. Betul. Jadi harapannya ya adanya kegiatan rutin untuk sulap yang ada di Palembang ya. Ya, dan Oke. dan nanti juga balik-balik ke kami lagi pasti Ya, ya. ya. Kalian Ya. Kalian Kalau kau Freddy? Ya harapannya sih lebih kayaknya untuk sulap ini kan lebih ada penghargaan khusus lah gitu kan ya. Iya, ini seni nih kan. Seni bener. Jadi jangan kayak apa ya, kayak dianggap enteng gitu ya. Dilihat cuman gini aja gitu kan. Masa aku mesti bayar sekian gitu. Nah padahal kan memang sepele kayaknya triknya gitu. Cuman kan untuk ngebawainnya itu nggak gampang gitu. Yang pastinya orang yang ikut bermain tadi kan terhibur. Ya bener. Oh, kok bisa gitu? Iya. Ya kan? Ya. Oke lah kalau itu terima kasih, semoga usahanya bisa lancar kembali. Amin. Minimal hobi ini akan menjadi peluang bisnis juga. Amin. Dan ya bisa mengembang ya kemana-mana, bukan cuma di Palembang Dan saja. kami welcome buat semua pendengar yang mau berpartisipasi dengan kami ya, bergabung. Nanti bisa japri lah. Kemana? IG kita mana dong? Oh iya, yang sulap itu. Itu ada pesulap Palembang namanya. Namanya itu bisa untuk Pesulap rame-rame ya. Palembang. Iya, karena itu saya buat untuk teman-teman pesulap yang pengen eksis ya. Jadi mereka bisa tampil juga di IG itu. Oke. Pesulap Magician Palembang Reborn. Nah, jadi lahir kembali pengennya. Pokoknya ada pesulap Palembang itu jelas mereka nih. Iya. Ya, Yang orang-orang luar yang mau kepo-kepo juga bisa Ya, lihat di situ. Oke, ya. Terima kasih sudah hadir di Perempat dan semoga menginspirasi dan juga memberikan semangat bagi para anggota komunitas lainnya. Ya. Bukan cuma sulap tapi mungkin seni, budaya dan lain-lainnya. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu galo-galo kita lanjut kembali dalam program acara Sriwijaya siang nantinya bersama rekan Yohan ya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk kesempatan program lainnya. Dan kita lanjut kembali dengan Sriwijaya siang setelah yang berikut ini. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.